Breathe 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move better. Freeze, you don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kurniawan S, mahasiswa PPG Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. NIM 2540606135. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 3-3 Batanghari dengan materi kelahiran orang terpuji dengan model pembelajaran problem based learning. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir ke madrasah kita untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu proses kegiatan belajar mengajar. Dan alhamdulillah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siap menerima materi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Yuk, ketua kelas Bapak persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Hadir semua hari ini? Hadir, ya. Bapak panggil satu persatu. Abel? Adel? Nah, semuanya, untuk supaya kita memiliki jiwa patriotisme, marilah sama-sama sebelum belajar kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Sorak-sorak bergembira. Apa semua ya? Yuk kita sama-sama. 3, 2, 1. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Baik, terima kasih. Kita sudah memancing jiwa patriotisme kita supaya kita cinta pada negara kita, yaitu Indonesia. Baik anak-anak semuanya, siapa di sini yang punya adik bayi? Ayo angkat tangan, atau mungkin keponakannya. Ada ya? Ada? Ada. Jadi bagaimana rasanya punya anggota keluarga baru? Bagaimana rasanya?
Senang ya, bahagia. Setiap kelahiran itu membawa kebahagiaan bagi keluarga dan orang di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang kelahiran seseorang yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi dia membawa kebahagiaan bagi seluruh dunia. Tahukah kalian siapa tokoh hebat yang akan kita pelajari? Mengapa kelahiran beliau sangat istimewa? Kemudian pertanyaan yang kedua, coba bayangkan ya, jika kalian dilahirkan di tengah peperangan besar yang melibatkan gajah, bagaimana perasaan kalian? Nabi Muhammad SAW kehilangan ayahnya sebelum dia lahir. Masih dalam kandungan dia sudah meninggal orang tuanya, bapaknya. Menurut kalian, bagaimana pengalaman menjadi anak yatim sejak lahir bisa memengaruhi karakter dan perjuangan hidup seseorang? Peserta didik mampu yang pertama menjelaskan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjelaskan kisah hidup masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Yang ketiga, memahami hikmah dan kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Bapak akan menjelaskan materi terkait peristiwa kelahiran orang terpuji, menonton video, dan tugas kelompok. Dan nanti di akhir pelajaran akan ada refleksi dan pekerjaan rumah. Coba Bapak minta perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Nampak dengan jelas? Gambar apa itu? Gajah. Gambar pasukan gajah. Itu lagi diapain? Diserang oleh burung ababil. Pernah ya dengar cerita itu ya? Biasa. Tapi sebelum masuk ke materi, hafal ya silsilah keturunan Rasulullah. Mari sama-sama kita nyanyikan. 3, 2, 1. Rohatil ahyaru tasdu nuriyatu bima'anil ahmadi barikun nuriyatu bima'anil ahmadi. Nabi Muhammad SAW, submaterinya adalah kelahiran orang terpuji. Kota Mekah terletak di padang pasir. Pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, keadaan di kota Mekah, usaha dan perekonomiannya, masyarakatnya sudah cukup maju. Mereka senang berpoya-poya. Tahu berpoya-poya ya? Menghambur-hamburkan uang dan hartanya. Kemudian berjudi dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembah berhala, matahari, bulan dan bintang yang mereka anggap dapat mengabulkan apa yang mereka minta dan membuat mereka berlimpah harta. Bahkan mereka tega mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru dilahirkan karena dianggap sebagai aib. Masa itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Zaman jahiliyah disebut sebagai zaman kebodohan dan kegelapan. Iya, zaman jahiliyah itu disebut sebagai zaman kebodohan dan kegelapan. Nih, pada zaman itu ada seorang raja yang sangat jahat dan kejam bernama Raja Abraha. Raja Abraha memiliki bangunan yang sangat besar, megah, dan dia anggap akan menandingi Ka'bah. Bangunan itu bernama Al-Qulais, ya. Itu bangunan yang dibangun oleh Raja Abraha. Jadi pasukan bergajah pun bersiap-siap menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Tetapi pada saat hendak menyerang Ka'bah, para gajah kelelahan dan tidak dapat mendekati Ka'bah. Jadi sebelum perang gajahnya pun sudah kelelahan. Dengan kekuasaan Allah, dada bisa dibelah, manusia yang hidup ya, bisa dibelah untuk diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dan saksikan video. Dari video ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Jadi kalian simak video ini karena
Dari video itulah jawaban pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti Bapak sampaikan di kelompok. Dari sana agar semua orang hanya tertuju pada negeri yang saja. Anak kecil menangis, wanita ketakutan. Mereka mengejar waktu ingin melarikan diri pergi dari sana karena tidak ada lagi ketenangan. Ribu-ribu pasukan gajah yang dikerahkan agar Mekah dan Ka'bah hancur itu telah membuat semua orang di negeri itu panik dan ketakutan dengan kedatangan pasukan gajah. Mereka bergegas membawa semua harta yang ditanyai di mana Abdul Muthalib, kakek sang Nabi. Dia pun berlari ke sana. Yang ternyata wanita yang merespons itu adalah Aminah, ibunda Rasulullah yang saat itu tengah mengandung sang Nabi dan hanya memilih duduk saja di rumahnya sambil mendoakan Nabi pada kelak menjadi. Raja Abraha pun jatuh tersungkur dari singgasananya itu. Gajah-gajah itu ingin segera mundur. Mereka tidak mau membantu bagi mereka yang membangkang perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seketika pasukan gajah itu kalah dan mereka semua merekam nyawa oleh pasukan burung ababil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria ini terkaget melihat fenomena cahaya di mana ia membawa kabar bahagia. Dia pun berteriak histeris dan membangunkan seluruh orang di terpana dan bergegas cepat mengambil sesuatu dalam kotaknya. Dia pun berlari cepat ke Allah yang baru dan pria ini berderai air mata akan kebesaran Allah ini. Tidak putus-putusnya doa itu dipanjatkan agar Allah senantiasa merahmati dia dan kaumnya melalui peraturan. Ulangi sekali lagi yuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita tahu bahwa banyak mukjizat dan keajaiban terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Seperti gajah yang gagal menyerang Ka'bah dan padamnya api. Tunjukkan keistimewaan. Tapi pelajaran terpenting dalam tentang perlindungan Allah SWT dan kebenaran yang akan sampaikan, video juga sudah kalian saksikan. Sekarang kita ada kegiatan kelompok. Alhamdulillah kalian sudah terbentuk kelompok ya, sudah dibentuk wali kelasnya. Jadi pada kegiatan ini Bapak akan membagikan lembar kerja. Ini lembar kerjanya per kelompok ya. Nanti setiap kelompok mendapat 1 LKPD. Nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Di sini ada nama, maksudnya kalian tulis aja nama kelompoknya, nama kelompok 1. Bapak minta yang ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok Al-Faruq kelompok 2, kelompok si Adit 3, Adel 4, Dispa 5, Abel yang ini kelompok 6. Ingat ya nama kelompoknya ya. Ini Bapak akan bagi LKPD-nya kan tadi. Silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ke Bapak. Yuk bekerja sama, berinteraksi bersama teman-teman satu kelompoknya. Bawahnya anggota itu tulis nama kalian. Ya. Di paling belakang itu ada tempat menjawabnya. Yang di paling belakang itu ada kolom jawaban. Nah, jawabannya di situ. Hah? Nama kelompoknya tadi kan kelompok 6. Nah, tulis kelompok 6, nama kelompoknya kelompok. Ini nama kelompoknya, kelompok 3, ini nama anggotanya. Sini yang nulis ya. Apa Faruq? Nama-nama anggotanya. 1 Al-Faruq, 2 si ya. Dibacain baik jawaban nomor 2 ini, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi kagak ditulis. Jawabannya. Sudah siap tugas kelompoknya, Nak? Sudah. Siap ya maju ke depan ya, siap perwakilan ya? Ya. Oke, sekarang kita akan presentasi dari setiap kelompok dari hasil tugas kelompok kalian tadi tentang apa?
tentang peristiwa kelahiran orang terpuji. Bapak minta kelompok 1. Yuk, Rahyana. Perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihana Yasmin Paiha dari kelompok 1. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang menandai tahun kelahiran Nabi. Sekarang kami dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Bapak minta kelompok 2 perwakilannya. Ia membawa bayi yang baru lahir itu ke dalam Ka'bah untuk bersyukur kepada Allah. SWT 2, pemberian. Sudah bagus sekali ya tadi kelompok 2, sekarang giliran kelompok 3. 3, tokoh yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkan kami dari kelompok 4 yang bodohan sebelum Islam. Perlakuan bangsa Arab khusus di kalangan Quraisy terhadap bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi sebagai bukti bahwa beliau adalah nabi yang terjaga, maksum. Sejak dini meskipun tinggal di tengah masyarakat yang penuh dengan penyembah berhala kekejam. Demikianlah hasil kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyampaikan hasil tugas kelompok kalian di depan kelas dan semuanya hasilnya bagus-bagus semua. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah cahaya penerang dunia. Kelahiran Nabi Muhammad bukan hanya peristiwa biasa bagi keluarganya, tetapi merupakan awal dari perubahan besar bagi seluruh alam. Setelah mempelajari kisah kelahiran ini adalah yang pertama, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara mempelajari dan menceritakan kisahnya. Ini ada kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi, Bapak akan membagikan ke kalian semua kertas origami. Nah, dari pertanyaan yang ada di depan, silahkan kalian tulis jawabannya di kertas origami tersebut. Yang reaksinya tadi sudah ya? Nah, kalau sudah, Bapak akan ambil kertas yang kalian sudah tulis jawabannya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesai belajar ini, Bapak ada tugas atau pekerjaan rumah untuk kalian. Nih, catat di buku latihan kalian ya, tugasnya apa nih? Tulislah surat Al-Fil ayat 1-5 beserta artinya. Tugas untuk PR kalian, untuk pekerjaan rumah ya. Tulislah surat Al-Fil ayat 1-5 beserta terjemahnya atau artinya. Baik, Anda semuanya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pembelajaran tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Kita tutup dengan pembacaan sholawat. Ya, semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.